Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Herni Susini SPD. Saya adalah guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Subang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di madrasah tempat saya mengajar, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Subang, kelas 10 fase E pada materi deret aritmetika. Berikut ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini itu bermanfaat dan menjadi berkah. Untuk HM Nabil, tolong dipimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina nikmataka wansur alaina min khazaini rahmataka ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nabil karena telah memimpin doa. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau ngecek dulu kesiapan kalian. Apakah sudah siap untuk belajar? Atas meja-nya, bajunya udah bersih, tidak ada sampah? Ya, udah steril ya, tidak ada sampah apa-apa. Ada yang tidak hadir? Sekretaris? Iya? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, kita pemanasan dulu biar semangat nih. Tepuk semangat. Matematika? Yes, yes, yes. Coba ya. 1, 2, 3. Wak, 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 wak. Wak, 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 wak. Wek, 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 wek. Wuk, 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 wuk. Wek, wek, wek. Wak, 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 wuk, wuk, wuk. Wek, wek, wek. Wak, 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 wak. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan Hari Merdeka, karena bulan ini bertepatan dengan kemerdekaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Oke, dari video motivasi barusan, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Coba angkat tangan yang bisa. Ya, Jis, apa Jis? Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Apalagi selain tidak mudah menyerah? Ya, Jenal. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa, pintar sekali. Good. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, dari semuanya itu mari kita simpulkan ya. Kalian itu pasti memiliki cita-cita. Perjalanan kalian itu masih panjang. Pasti banyak cobaan, rintangan ya yang akan kalian hadapi. Tapi ingat tadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan tetap semangat. Nah, untuk model pembelajarannya, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi langkahnya, sintak-sintaknya yang pertama, nanti kalian akan diorientasikan pada masalah. Lalu nanti akan dikelompokkan. Jadi kita akan bekerja kelompok, lalu melakukan penyelidikan atau penelusuran dari permasalahan yang ada. Nanti permasalahannya akan disajikan dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lalu kalian menyusun hasil karya tersebut atau mengerjakan hal tersebut dan presentasi. Terakhir kita adakan evaluasi dan refleksi dari hasil presentasi. Ada asesmen individu, ada asesmen ke kelompok. Kita kan belajar nanti kelompok ya, tapi tetap ada penilaian individu. Nanti di akhir pembelajaran itu akan ada quiz. Quiznya kita menggunakan sistem. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan sekarang, ini masih sama seperti minggu lalu ya. Di akhir fase, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat kesehatan. Pelajaran PBL, peserta didik mampu menerapkan konsep deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Susini di kelas matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas barisan dan deret aritmetika. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu manfaat dari mempelajari barisan dan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak sekali manfaat yang kita temui. Yang pertama, yang paling sederhana yang sering kita temui yaitu menghitung tarif parkir. Ini merupakan contoh yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menghitung denda karena terlambat mengembalikan buku sumber perpustakaan. Dan siapa di sini yang suka terlambat mengembalikan buku ke perpustakaan? Lalu kalian juga dapat menghitung jumlah tabungan yang kalian miliki menggunakan barisan dan deret aritmetika. Nah, bagi yang berniat menjadi wirausaha atau pembisnis, kalian bisa menggunakan barisan aritmetika dan deret aritmetika untuk memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi. Lalu untuk menghitung pertumbuhan, baik di sini pertumbuhan penduduk ataupun pertumbuhan pada tanaman, ini bisa menggunakan barisan dan deret aritmetika. Lalu menghitung penyusutan harga barang. Nah, di sini contohnya penyusutan harga mobil untuk setiap tahunnya. Nah, demikianlah contoh-contoh dari yang dapat mempelajari barisan dan deret aritmetika. Jika kalian memiliki manfaat lain yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjawab pertanyaan Ani sangat semangat ya, pulang rumah nabung 2.000, nabung lagi besoknya 2.500, besoknya nabung lagi 3.000 dan seterusnya. Terus dia sudah membayangkan berapa nih uangnya setelah 1 bulan atau mungkin 1 tahun, uang yang terkumpulnya berapa. Itu bisa kita kerjakan dengan menggunakan deret aritmatika. Dari prasyarat dari barisan aritmetika, karena sebelumnya kita sudah belajar barisan aritmetika. Ibu mau ngecek dulu nih sejauh mana kalian masih mengingat materi tersebut. Silakan boleh dipindai pakai HP langsung ke depan atau diklik link yang sudah tadi dibagikan. Nah, sudah ada 11 orang yang join. 3. Deret aritmatika adalah jumlah dari keseluruhan suku yang terdapat dalam barisan aritmetika. Ini untuk rumusnya, kalau barisan itu menggunakan UN, kalau untuk deret itu menggunakan SP. Ya, di sini kalian bisa membedakan antara deret dan barisan. Sudah jelas ya? Untuk barisan itu U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Ya, kalau deret itu U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, di sini ada gambar apa tuh? Bola apa itu? Biliar. Bola biliar. Terus berikutnya sampingnya itu ada Bioskop. Bioskop ya, atau pertunjukan teater. Terus yang di bawah bola biliar itu ada batu bata ya, tumpukan batu bata itu. Terus yang sampingnya lagi ada biasanya laki-laki, pasti laki-laki tahu nih. Stadion bola ya. Iya.
Nah, untuk yang pertama yang bola biliar itu, coba kalian perhatikan yang pertama itu berjumlah berapa yang paling depan tuh? Ada angka 1 kan? Berarti berjumlah 1, 2. Terus belakangnya 2, terus 3, terus 4, terus 5, dan seterusnya. Itu membentuk barisan aritmetika. Nah, untuk kursi bioskop pun sama. Yang di depan biasanya kan misalkan 10, ke belakang nambah ya 12, kan nambah lagi didapatkan seterusnya. Itu juga membentuk suatu barisan aritmetika. Tuh. Nah, perhatikan. Di sana ada sekelompok burung. Biasanya kan kalau burung berkelompok itu semakin belakang semakin banyak ya. Nah, burung tersebut dia membentuk barisan aritmetika. Ya. Paling depan dipimpin oleh 1 burung, baris kedua ada 3 burung, baris ketiga ada 5 burung, dan seterusnya. Jadi setiap barisnya itu bertambah 2 burung. Semuanya total barisnya itu ada 10. Kita bisa menentukan beda dan berapa jumlah di yang baris paling belakang. Sekarang kita bentuk kelompok. Silahkan buat kelompok seperti yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Melanjutkan kelompok yang minggu kemarin. Duduknya berkelompok dulu. Nah, ini Ibu akan bagikan bahan ajar, 1 kelompok 1 bahan ajar. Kalian bisa berdiskusi mengenai soal-soal yang ada pada LKPD. Untuk sumbernya boleh dari Google, boleh searching, dan menggunakan bahan ajar yang Ibu bagikan. Dibuka LKPD-nya masalah 1. Oke, di sana baca petunjuk yang ada pada LKPD. Nih, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Kalian perhatikan petunjuk pengerjaannya. Lalu di sini ada sedikit tentang tokoh penemu deret aritmetika ya. Jadi kalian bisa baca, kisahnya itu sangat inspiratif sekali. Nah, di sini masalah 1, kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada pada LKPD. Yang pertama pasti kalian harus membaca dulu soalnya, pahami soalnya, baru lihat apa yang ditanyakan. Silakan. Yang ditanyakan jika dia harus menabung secara konsisten, selisihnya sama. Tadi selisihnya berapa? 2.000. Berarti pada minggu ke-11 dia harus berapa nabungnya? Kan minggu pertama harus menyiapkan uang 12.000, minggu kedua harus menyiapkan uang 17.000, minggu ke-11 berarti harus menyiapkan uang berapa? Gitu ya. Ini yang kedua, ini ditanyakannya kebalikannya. Dia ingin target dapat uang 912.000, bisa dicapai pada minggu ke berapa? Ini Asri membongkar celengannya setelah 10 bulan. Berarti berapa yang ada di celengan atas? Oke. Tinggal ditulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Ya, masalah 2. Pertanyaan yang jualan online. Iya. Tulis yang diketahuinya dulu apa, ditanyakannya apa. Udah. dikurangin, jadi itu penonton laki-lakinya. Saya iya 11. Juga tahu. Udah ngomong ini yang ditanyakannya nih, besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Berarti pertama kamu cari ada berapa tumpukan batu bata yang akan dibeli Pak Andri. Nanti kalau udah ketemu, berarti kan menggunakan SM ya, menggunakan deret. Kalau udah ketemu, baru dikalikan satu batu batanya 800. Misalkan Pak Andri beli 1000 batu bata, berarti 1000 dikalikan dari 800. Masalah 5 udah bisa.
ditanyakannya apa? Bilangan kelipatan lebih dari 100, kurang dari 200. Yang pertama pakai rumus lumen dulu. Gimana, udah selesai semuanya? Siap kelompok? Sudah siap presentasi? Sudah. Biar adil kita spin ya. Kelompok pertama yang akan maju itu adalah, kita lihat bersama-sama siapa kelompok yang beruntung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Di sini ada Siti Hamzah, saya Fitri Safira, ini ada Tia, dan satu lagi ada Najib. Jadi di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan jawaban dari masalah 5. Pertama, saya akan membacakan pertanyaannya. Jumlah semua bilangan kelipatan 4 antara 100 dan 200 adalah. Untuk menyelesaikan masalah di atas, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan bilangan kelipatan 4 yang lebih dari 100 dan kurang dari 200. Lalu kita mencari dulu barisan bilangan tersebut, yaitu suku pertamanya 104, suku kedua 108, 12, 112, 116, 120, dan seterusnya sampai 196. Maka kita bisa peroleh bahwa barisan bilangan yang terbentuk yaitu 104, 108, 112, dan seterusnya sampai 119. Lalu kita tentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Untuk suku pertamanya yaitu 104 dan bedanya 108 dikurangi 104 sama dengan 4, jadi bedanya adalah 4. Lalu kita tentukan rumus suku ke N untuk mengetahui banyaknya suku pada barisan tersebut menggunakan rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN-nya itu 196. Lalu A-nya 104 ditambah N-1 dikali 4. 196 sama dengan 104 ditambah 4N min 4. 196 sama dengan 100 dikurangi 4N, karena 104 dikurangi 4 dengan 100. 196 dikurangi 100 sama dengan 4N, 96 sama dengan 4N. Lalu untuk nilai N-nya adalah 96 dikurangi 4, N sama dengan 24. Maka diperoleh nilai N yaitu 24. Untuk kesimpulannya, jadi semua bilangan kelipatan 4 antara 100 dan 200 adalah sebanyak 3.600. Dari jawaban ini ada yang mau ditanyakan? Saya, kenapa 100 dan 200-nya tidak dibawa atau tidak dituliskan? Dulu katanya. Terima kasih Laras atas pertanyaannya dan akan dijawab oleh rekan saya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Laras yang tadi, kenapa yang nilai 100 dan 200 yang tidak dimasukkan? Karena kan kita mencari itu bilangan kelipatan 4 yang lebih dari 100 dan kurang dari 200. Itu berarti nilai yang 100 dan 200-nya tidak perlu dimasukkan. Kita mencarinya nilai yang lebih dari 100 dan juga kurang dari 200. Ya. Gimana Laras? Apakah cukup? Sudah cukup, terima kasih Cica. Sama-sama. Iya, keren sekali penampilan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal nomor 4. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wisnu sebagai moderator dan di samping saya ada Dayat yang akan membacakan soalnya dan di situ ada Risma yang akan menjawab pertanyaan. Di samping Risma ada Ike dan Rahma yang akan mempresentasikan soalnya.
Oke, langsung saja mari kita perhatikan dengan baik pembacaan soal dari Dayat dan Dayat dipersilakan. Di sebuah gedung pertunjukan terdapat 10 baris kursi dengan pola tertentu. Banyaknya kursi pada baris pertama adalah 25 kursi. Pada baris kedua bertambah 6 kursi. Tambahan yang sama berlaku pada baris-baris selanjutnya. Ternyata semua tiket pertunjukan terjual habis. Jika dari 1/4 penonton berjenis kelamin perempuan, maka berapakah jumlah penonton laki-laki? Mari kita selesaikan permasalahan di atas dulu. Pertama-tama kita harus mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakannya. Yang diketahuinya adalah A sama dengan 25, B sama dengan 6, dan N sama dengan 10. Dan yang ditanyakannya adalah SF dan berapa jumlah penonton pada laki-laki. Nah, mula-mula kita harus mencari banyaknya kursi pada gedung tersebut dengan menggunakan rumus deret aritmatika. SF sama dengan M dibagi 2 dikali 2A tambah M yang 1 dikali B. SM, M adalah 10, jadi S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2 kali 25 tambah 10 kurangi 1 dikali 6. S10 sama dengan 5 dikali 50 tambah 9 dikali 6. S10 sama dengan 5 dikali 50 tambah 54. Jadi S10 sama dengan 5 dikali 154. Maka hasilnya jadi S10 sama dengan 520. Sekarang hitung jumlah penonton laki-lakinya dengan menggunakan cara 3/4 kali 520 sama dengan 390 orang. Jadi jumlah penonton laki-laki adalah 390 orang. Sekian ini pembahasan soal. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan Dija. Saya mau nanya itu dari mana nilai 3/4? Pertanyaan itu akan dijawab oleh Isma. Silakan Isma. Langsung aja nih. Jadi 3/4 itu perkurangan hasil dari 1 kurang 1/4. Apakah sudah terjawab, Dija? Ya, terima kasih Wisnu. Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, 4, 5 yang sudah maju ke depan presentasi. Sebelum kita lanjut ke dua kelompok terakhir, kita ice breaking dulu ya. Kita mau berdiri boleh, mau duduk sambil nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban mengenai soal deret aritmatika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arsati, saya bertugas sebagai moderator dan teman saya Elsa Maharani sebagai pembaca soal, Aji sebagai penjawab pertanyaan, beli batu bata untuk membangun rumah. Kemudian mendatangi sebuah toko bahan bangunan yang terdapat tumpukan batu bata. Pak Andri ingin menghitung banyak batu bata pada tumpukan paling atas adalah 12 buah dan selalu bertambah 2 buah pada tumpukan di bawahnya. Jika terdapat 40 tumpukan batu bata dari tumpukan bagian atas sampai bawah dan harga setiap batu bata adalah 800, maka besarnya biaya yang harus dikeluarkan Pak Andri untuk membeli seluruh batu bata tersebut adalah
2040. Maka diperoleh jumlah keseluruhan batu bata adalah 2040. Selanjutnya tentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh batu bata. Harga satu batanya adalah 800, maka 2040 dikali 800 sama dengan 1.632.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh batu bata adalah 1.632.000. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya. Silakan, Hafid. Kenapa hasil akhirnya dikali 800? Oke. Kenapa dikalikan 800? Karena setiap satu batanya itu harganya Rp800. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekarang kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah tampil ke depan. Kalian semua keren-keren, luar biasa semuanya. Hebat-hebat yang pintar-pintar dan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada LKPD dengan baik ya, dan ambil juga. Nah, untuk yang telah dibahas tadi oleh kelompok-kelompoknya dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 5, mari kita refleksi dulu. Apa saja yang sudah dipelajari dari permasalahan 1 sampai dengan 5? Yang pertama itu ada mengenai pengertian dari deret, aritmetika. Selanjutnya kita simpulkan dari semua yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Tadi kalian sudah belajar mengenai deret aritmetika. Deret aritmetika itu rumusnya SN sama dengan deret kedua dikali H tambah UN. Nah, perbedaan barisan dan deret nih gampang banget nih. Kalau barisan itu kan tadi ya, siapa yang mau? Silakan Dinara. Kalau barisan itu U1, U2, U3 dan seterusnya. Kalau deret itu U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Iya, pintar sekali. Ya, jadi kalau barisan itu U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN ya terakhirnya. Kalau deret itu U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai dengan tambah UN. Ya, kalau dibuatkan menjadi rumus, maka siapa yang bisa menjawab rumusnya? Iya, silakan. Rumus dari deret aritmetika adalah Sn sama dengan N/2 A ditambah UN. Oke, terima kasih Dinara atas jawabannya. Jadi untuk deret aritmetika itu simbolnya adalah SN ya. Sekarang kita masuk ke kuis. Silahkan dibuka, dikeluarkan lagi HP-nya karena kuisnya kita akan menggunakan kuisis lagi sama seperti yang tadi materi prasyarat. Boleh di scan barcode di sini. Kalau tidak bisa scan barcode, linknya dikirim lagi. Mana? Lu pakai link aja juga bisa. Bergabung di kuis kita. Ini ada 2 pertanyaan ya, pertanyaannya esai. Jadi kalian nanti di kuis di situ masukkan jawaban akhir, tapi nanti di buku di kertas satu lembar kalian diuraikan ya. Nanti yang dikumpulkan ke ibu yang uraiannya. Nanti kalian lihat bisa sendiri di sini apakah jawabannya benar atau salah. Oke, kita mulai. Udah 20 orang ya. Kerjakan sendiri, tidak mencontek ke temennya.
Untuk link refleksi, silahkan di-scan. Kalian tinggal ngisi perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pertanyaannya, perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian hal apa yang paling membuat kalian tertarik dari pembelajaran hari ini? Hal tersulitnya apa? Sudah masuk jawaban-jawaban refleksi kalian? Ibu mau lihat sebagian besar perasaannya bagaimana? Alhamdulillah bahagia, sungguh senang ya. Alhamdulillah. Nah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kalian jangan lupa untuk tetap belajar untuk mempelajari materi berikutnya yang akan kita pelajari, yaitu barisan dan deret geometri. Kalau tadi barisan dan deret aritmetika, nanti selanjutnya adalah barisan dan deret geometri. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih atas semangatnya, atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.